Allahu Akbar. Setelah Hagia Sophia, kini Turki buka gereja kuno Chora di Istanbul untuk ibadah umat Islam. Turki telah membuka gereja kuno Chora, salah satu bangunan Bizantium paling terkenal di Istanbul, bagi jemaah muslim setelah digunakan sebagai museum selama lebih dari 70 tahun. Pembukaan kembali gereja kuno Chora lantas menjadikannya konversi besar kedua di bawah kepemimpinan Presiden Turki, Tayyip Erdogan. Sebelumnya Erdogan telah mengubah Hagia Sophia yang terkenal di dunia, yang tertelak di Istanbul, dari museum menjadi masjid pada tahun 2020 dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh puluhan ribu orang. Langkah tersebut dikritik oleh para pemimpin gereja dan beberapa negara barat, yang mengatakan bahwa mengubah kembali Hagia Sophia berisiko memperdalam perpecahan agama. Namun Erdogan mengatakan hal itu adalah campur tangan terhadap hak kedaulatan dan dia bertekad untuk melindungi hak-hak umat Islam. Gereja Chora atau Karye, yang asli dibangun pada abad keempat dan diubah menjadi masjid oleh Ottoman. Tempat ini menjadi museum pada tahun 1945 dan Erdogan menandatangani perintah pada tahun 2020 untuk mengubahnya kembali menjadi masjid, gereja lalu dibuka kembali pada awal pekan ini setelah restorasi. Aula luar dilestarikan sebagai museum, sehingga pengunjung dapat melihat mosaik berharga yang menghiasi langit-langit tanpa hambatan. Tirai menyembunyikan mosaik di bagian bangunan sholat yang sejalan dengan tradisi Muslim. Orang-orang terlihat membuka penutup untuk melihat mosaik Yesus dan Maria dengan bayi Yesus. Ferdy Simon, seorang turis asal Inggris, mengatakan dia lebih suka bangunan itu tetap dijadikan museum agar orang bisa melihat mosaik dan lukisan dinding di sana. Sepertinya ini merupakan langkah politik, katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat, 10 Mei 2024. Agak disayangkan bila melihat perempuan-perempuan taat datang ke sini untuk salat dan mereka diberitahu tidak boleh masuk ke area nartes utama, imbuhnya merujuk pada fakta bahwa bagian salat utama diperuntukkan bagi laki-laki seperti di semua masjid. Di sisi lain, seorang pria Turki yang datang untuk salat, Ugur Gogos, mengatakan bahwa penggunaan Chora sebagai masjid adalah hak masyarakat Turki, dan artefak di dalam museum tetap dilestarikan. Ada bagian kecil yang diperuntukkan untuk salat. Ujung-ujungnya, mereka tidak merobohkan semuanya dan mengubahnya menjadi masjid, ujarnya. Sebagai informasi, sebuah gereja pertama kali dibangun di lokasi tersebut pada abad keempat. Namun sebagian besar bangunan yang ada saat ini berasal dari abad ke-11 yang kembali dibangun setelah gempa bumi. Gereja Juru Selamat Suci di Chora, dibangun di dekat tembok kota kuno Konstantinopel, berisi mosaik dan lukisan dinding abad ke-14 yang menunjukkan pemandangan dari cerita Alkitabiah. Bangunan-bangunan tersebut diplester setelah Ottoman menaklukkan kota tersebut pada tahun 1453, namun baru terungkap ketika kota tersebut diubah menjadi museum oleh Republik Sekuler Turki pada tahun 1945. Burçin Altınsay Özguner, Kepala Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs di Turki, mengatakan artefak Chora sangat unik dan cara terbaik untuk menyediakannya bagi para peneliti adalah dengan mempertahankan bangunan itu sebagai museum. Tentu saja, ada keuntungan politik di balik hal ini, katanya, sambil menambahkan bahwa tidak ada kebutuhan yang jelas untuk sebuah masjid dalam kasus Hagia Sophia dan Chora, karena terdapat masjid tepat di sebelahnya.
Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel karena krisis kemanusiaan yang diakibatkannya di Gaza. Kebijakan itu diumumkan Kementerian Perdagangan Turki pada hari Kamis 2 Mei 2024. Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk, ungkap kementerian itu. Turki akan secara ketat dan tegas menerapkan langkah-langkah baru ini sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza, papar kementerian itu. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengkritik tindakan tersebut di platform media sosial X dengan mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berperilaku seperti seorang diktator. Sebelumnya, Turki dan Israel memiliki perjanjian perdagangan bebas yang berlaku sejak tahun 1997. Volume perdagangan antara kedua negara mencapai 3 atau 6,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, di mana 76% diantaranya adalah ekspor Turki, menurut Institut Statistik Turki. Kementerian Perdagangan Turki mengatakan mereka berkoordinasi dengan Kementerian Ekonomi Nasional Palestina untuk memastikan warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan seperti tepi barat dan tidak akan dirugikan oleh tindakan tersebut. Turki juga mengekspor produk ke wilayah Palestina melalui bea cukai Israel. Sikap yang mengeras. Sejak menderita kekalahan besar dalam pemilu lokal di Turki pada Maret, pemerintah Turki semakin mengintensifkan kritiknya terhadap Israel dan mengambil serangkaian langkah terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemerintah menilai kebijakan yang relatif lebih seimbang mengenai Palestina dan Gaza telah berdampak negatif terhadap pemilih intinya yang merupakan umat Islam yang taat, yang khawatir dengan invasi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Rezim kolonial Zionis meratakan seluruh lingkungan pemukiman dan menargetkan infrastruktur sipil lain yang termasuk sekolah, rumah sakit, dan juga masjid. Pemerintah Turki pertama kali memberlakukan pembatasan ekspor ke Israel pada lebih dari 50 produk dimulai 9 April 2024 kemarin. Presiden Turki Erdogan bulan lalu secara terbuka bertemu dengan para pemimpin Hamas termasuk Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh untuk pertama kalinya sejak serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober. Erdogan mengirim Menteri Luar Negerinya Hakan Fidan ke Doha untuk bertemu dengan para pejabat senior Hamas. Fidan dalam pernyataan terpisah awal pekan ini mengumumkan Ankara juga akan bergabung dalam kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional.